Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat sore, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, seperti disampaikan oleh Pak Yuri tadi, hari ini kita memperingati 112 tahun yang lalu, di mana para pendiri bangsa ini, para tokoh bangsa, mengemukakan tentang kebangkitan kita dengan Budi Utomo. Artinya lah hanya dengan bersatu kita bisa bangkit. Itu intinya. 112 tahun sekarang, kita mengalami masalah yang berbeda. Kalau dulu bagaimana bangkit untuk merdeka, bagaimana bangkit untuk menjadi bangsa. Sekarang bagaimana kita sebagai bangsa bangkit dari mengalami masalah musibah COVID-19 ini, yang juga tentu masalah bukan hanya masalah kita, masalah dunia, masalah seluruh bangsa, masalah kemanusiaan. Sama dengan kebangkitan bangsa pada tahun 1908 dibutuhkan persatuan. Karena tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang dapat menyelesaikannya sendiri. Tapi harus dengan bersama-sama, harus dengan bersatu, harus dengan bersatu dalam disiplin, harus bersatu dalam upaya, dan harus bersama untuk melawan corona ini. Kita tidak bisa menyerah, kita tidak bisa hanya prihatin kemudian terserah. Kita tidak bisa membayangkan apabila bangsa ini tidak bersatu, apabila dunia ini tidak bersatu. Karena virus ini tidak mengenal bangsa, tidak mengenal orang, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal usia, dan tidak mengenal kedudukan. Dia akan menyerang siapa saja yang terlena, yang tidak waspada, yang tidak bersih, yang tidak mau menaati aturan. Dia akan melibas, dia akan menulari siapa saja. Karena itulah maka semangat kebangkitan ini harus menjadi semangat yang baru, bahwa justru kita harus bersatu untuk bangsa ini keluar daripada masalah yang krisis kesehatannya yang bisa menyebabkan kematian, sakit dan kematian. Akibatnya kemudian kepada ekonomi, kepada sosial yang dapat mencederai kehidupan kebangsaan kita. Apalagi kita belumlah menjadi bangsa yang maju sama dengan bangsa lain, baru kita menuju ke situ, kemudian tertahan kemajuan kita dengan masalah ini. Kebangkitan apa kita butuhkan? Pertama, memahami bahwa virus ini berbahaya. Memahami bahwa virus ini dapat mencapai menular kepada siapa. Memahami bahwa virus ini dapat mematikan orang-orang yang tidak mengikuti aturan, yang tidak waspada dan tidak disiplin. Kita, Anda semua yang tidak disiplin sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah akan menular atau ditularkan. Dua hal. Kalau Anda tertular, apabila juga tidak hati-hati ada kemenularan. Itu teorinya. Dan itulah maka ada beberapa hal yang harus dibuat. Seperti saya katakan tadi, pertama menghindari, jangan terjangkit virus. Dengan disiplin, dengan tinggal di rumah, dengan selalu memakai masker apabila keluar, dengan cuci tangan itu rule tiap hari diucapkan oleh kita semua, dipahami di TV hal itu. Yang tiap hari diucapkan, tiap hari juga banyak melanggarnya. Karena itulah maka virus ini tidak akan berhenti apabila banyak orang melanggar aturan-aturan. Jangan lupa, risiko ini risiko pribadi dan risiko masyarakat. Apabila Anda tidak teliti, Anda kena diri sendiri. Dan apabila kena sendiri, Anda kena keluarga Anda keluar masyarakat. Anda punya dosa besar dalam situasi ini. Baik yang menerima sebaran itu, baik yang menularkan semangat itu. Kedua, kita harus berjuang bersama-sama untuk melawan virus ini dengan mematikannya. Itu yang kita lakukan. Banyak hal yang kita bisa lakukan, antara lain dengan disinfektan secara menyeluruh, sterilisasi kota secara menyeluruh. Karena hanya cara itu dapat mencegah penularannya di samping menghindarinya. Tanpa kita berusaha bersama-sama. Karena itulah maka Pameran Indonesia memfokuskan diri antara lain ke upaya itu untuk melawannya. Bukan membiarkannya kemana-mana. Kita harus mematikannya
tanpa mematikannya dia akan menyebar. Karena apabila hanya menghindar dan tidak mematikannya, tidak mengurangi penyebarannya, maka akan berakibat kepada kesakitan dan kematian. Karena itu akan menyebabkan kesibukan para dokter kita, rumah sakit kita akan penuh. Jadi rumah sakit akan penuh apabila kita tidak melawannya dan tidak disiplin untuk terhindar seperti itu. Karena itulah selalu saya katakan suatu segitiga yang harus bersama-sama kita lakukan. Menghindarinya dengan tinggal di rumah, dengan segala upaya kesehatan dan sebagainya. Melawannya dengan mematikan virus itu dengan sepanjang. Kemudian bersiap apabila itu terjadi penurunan dengan upaya kesehatan. Seperti itu. Karena itulah maka kepada seluruh masyarakat, kepada kita semua, mari kita bangkitkan semangat persatuan, bukan persatuan untuk merdeka lagi karena kita sudah merdeka. Bukan lagi semangat kita untuk meningkatkan nasionalisme karena kita sudah nasionalisme. Tapi semangat untuk menyelamatkan bangsa ini daripada kesulitannya. Semangat untuk menyelamatkan bangsa daripada penyakitnya. Semangat untuk menyelamatkan dari virus itu. Dan itu bisa dilakukan. Tapi kita disiplin dan bersatu. Hanya itu. Dan berupaya. Sambil berdoa tentunya. Dan itulah merupakan harapan kita dalam bulan suci Ramadan ini. Segera berakhir. Ikutilah seluruh petunjuk yang diberikan oleh pemerintah, oleh pejabat, atau juga oleh masyarakat keseluruhan. Dan bersama melawan itu dengan mensucikan atau mensterilisasi rumah kita, masjid kita, gereja-gereja masyarakat tertentu pada umumnya. Dan kita semua fasilitas ini. Itu cara untuk menyelamatkan, membangkitkan kembali bangsa dalam perjuangannya. Terima kasih. Selamat untuk semuanya. Terima kasih Bapak Yusuf Kalla. Saudara-saudara, demikian tadi kita ikuti bersama arahan dari beliau bahwa apa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah sebagai bentuk ujian untuk kembali membangkitkan rasa kebersamaan kita, rasa gotong royong kita dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Saudara-saudara, gugus tugas nasional bersama gugus tugas yang berada di daerah akan konsisten dengan arahan-arahan Presiden untuk mengendalikan sebaran COVID-19 ini. Dari 6 arahan tersebut, kita masih menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Perintah untuk melaksanakan testing, tracing, treatment, termasuk isolasi pasien dalam rangka untuk memutuskan sumber penularan. Kemudian penggunaan layanan telemedis yang luas dalam rangka untuk mengurangi kerentanan bagi siapapun yang masih sehat agar tidak tertular penyakit ini. Kemudian permasalahan yang muncul bukan hanya dampak di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan kesatuan informasi yang transparan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Juga dilakukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepatuhan terhadap disiplin di dalam penyelenggaraan PSBB pada daerah yang menyelenggarakannya atau disiplin menjalankan protokol kesehatan pada daerah yang belum menerapkan PSBB. Disertai dengan kepastian jaminan logistik dalam rangka jaring pengaman sosial yang telah dibangun untuk melindungi seluruh masyarakat kita. Termasuk stimulus ekonomi yang telah diberikan oleh pemerintah agar tepat sasaran, tepat waktu, dan bisa dirasakan keseluruhan oleh para masyarakat kita yang terdampak. Saudara-saudara, mari kita pahami kembali hal yang mendasar dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, bahwa virus ini ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Tidak lagi harus tergantung dari imported case, kasus yang datang dari luar.
Tetapi sekarang ini sudah akan banyak kita lihat didominasi oleh transmisi lokal. Ini yang harus dimaknai bahwa kita secara orang per orang harus mampu melindungi diri kita. Kita tidak bisa mengidentifikasi dengan mudah siapa yang sakit di sekitar kita. Oleh karena itu, menjaga jarak fisik pada saat ketemu orang, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan kemudian secara sadar membatasi kegiatan di luar rumah adalah upaya-upaya agar kita tetap berada dalam posisi yang sehat dan tidak tertular penyakit ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut dengan protokol kesehatan. Ini akan berlaku untuk semuanya, bukan hanya bangsa kita, tetapi di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Di dalam sistem secara kelompok, maka kita kenal sebagai PSBB. Oleh karena itu, pemerintah sampai dengan saat ini belum melakukan relaksasi PSBB. Pemerintah sampai saat ini masih tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan dan pelaksanaan PSBB. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Breaking News. Baru saja kita menyaksikan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, yang tetap mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing, yaitu untuk menekan penyebaran virus corona di tanah air. Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju penyebaran virus corona. Salah satu caranya adalah mengadakan tes massal. Untuk memutus rantai virus corona, masyarakat juga harus disiplin melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah ikut terus mengingatkan untuk tetap di rumah, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Dan pemerintah saat ini juga sedang melakukan kajian untuk merelaksasi. Masyarakat diminta tidak mengartikan kajian relaksasi itu sebagai suatu kondisi yang sebenarnya. Ahmad Yuryanto juga memperbarui data sebaran kasus COVID-19 di Indonesia hingga